Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Gimana rekan-rekan semua? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Jawab batu dalam kerjumatan. Cek Ustadz Hari ini kita bisa podcast bersama lagi di rumah Bapak Ustadz Budi Mutakin. Sore ini kita bersama Ustadz Saiful, insya Allah sebagai guru saya dan guru teman-teman kita semua. Semoga Ustadz sehat selalu. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Amin. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Pakai Katepaan. yes. Katepaan ku Ustadz Andi Suwandi. Seapal. Ustadz, sore ini kita akan membahas mengenai apa? Mengenai keimanan untuk kita semua ya, umat Islam khususnya, karena iman itu harus ditanamkan sejak kapan itu? Gitu. Ya itu aja dulu. Kalau saya itu banyak dulu KB. Mandi mah main tembak langsung. Benar. Menyatakan cintana balak itu mandinya. Ya, pakai ketepel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kapan iman itu harus dimulai gitu? Ya. Ya Mang Andi, alhamdulillah Allah takdirkan kita kembali bertemu pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Nggak ada sedikit pun yang terjadi di muka bumi ini sedetik pun tanpa adanya pertolongan Allah. Bukan kebetulan ya. Bukan sebuah kebetulan. Tapi cara Allah semua. Betul. Da Mang Adi dugi KDG ku pertolongan Allah. Tidak ada yang kebetulan. Bukan tiba-tiba. Walaupun kemarin kita punya rencana bahwa setiap hari Selasa itu akan ada podcast di sore hari. Ganteng, pemuda-pemuda luar biasa, nu kasep, hebat, luar biasa. Anu tiada tandingannya. Kenapa? Karena rencana hidupnya sudah jelas. Di setiap pekannya mereka berniat untuk meningkatkan skala ketakwaannya. Amin. Maka tidak ada yang kebetulan, Mang Andi. Satu. Yang kedua, sampai detik ini drap langkah kakinya masih bergerak dengan baik. Kanan kiri, ente kanan kiri pan. Pertama engkle. Mending eta mun diangkat suku hiji engkle ngaranna. Ente kanan kiri gitu. Atau ente ngiri unggul kanan, unggul keyeup tah. Kajawab kabeh. Keren Bang Andi. Gimana Ustaz ini? Nah, artinya justru yang disebutkan ini dan masih banyak hal lainnya. Itulah iman. Sejak kapan? Ya sejak lahir, Mang Andi. Walaupun mungkin sejak lahir kita nggak tahu. Bahkan bukan sejak lahir. Kalau mau merujuk lagi konsep iman atau kata iman itu sendiri sudah diterapkan bentuknya tauhid. Ketika kapan? Ketika masih di alam sana. Alam nu mana? Nu itu. Nu mana? Ketika Allah dengan kita, ingat tuh coba. Qalu bala syahidna. Allah dengan kita sejak dalam kandungan. Bisa. Bukan? Bisa sejak dalam kandungan, bisa sebelum masuk ke dalam alam rahim. Artinya sudah ada pernyataan bahwa orang mah Islam tiba lagi fitrahna tas gitu. Semua umat manusia semua umat manusia pada fitrahnya Islam, punya iman Islam. Gitu. Artinya kalau sudah demikian sejak kapan? Ya sejak saat itu. Cuman ternyata ada keterangan lain di sini yang menyatakan bahwa ketika sudah masuk alam rahim, terdidik, terbentuk, terajarkan tanpa secara langsung oleh seorang ibu. Orang tuanya berarti. Orang tuanya. Ketika lahir, urusan kolot. Ternyata orang tua lahir dari rahim orang tua yang berbeda-beda. Jadi anu dimajusikeun, nu dinasronikeun, diislamkeun kan gitu. Berarti iman itu berarti pada dasarnya setiap manusia itu sudah terbentuk keimanan sudah sejak terbentuk dalam kandungan itu ya, rahim. Betul. Dan rasanya cuman pas sudah melahirkan
Udah Bukti terlahir. ada iman itu menurut saya pribadi ya. Bukti iman itu ketika dia masih mau berbuat baik. Berarti dia ada iman walaupun yang sedikit. Yang Kumaha? Islam. Yang Islam. Kumaha lain Islam? Iya meureun hiji konsep di mana ketika mereka meyakini dengan keyakinannya bahwa itu ada perbuatan baik. Sama nggak dengan kita? Tidak jauh beda seperti halnya ketika kenapa Islam turun di Jazirah Arab. Kan orang-orang Jazirah Arab, orang-orang Mekah Madinah itu bukan berarti mereka bodoh. Dalam hal bodoh di sini, Jahiliyahnya itu ya. kejahiliannya itu bukan sesuatu yang nggak lucu gitu. Tetapi justru mereka ada tata krama etika luar biasa. Makanya hadirnya Rasulullah liutamima makarimah akhlak, menyempurnakan akhlak. Nu namina menyempurnakan berarti sebelumnya ada. Sebelumnya sudah ada. Ada. Rasul menyempurnakan. Dengan apa? Dengan al-ilmu. Al-ilmu yang mana? Al-Islam. Begitu Mang Andi. Ustadz, kalau mengenai keimanan, terus dengan ketakwaan itu, apakah kita itu harus gimana? Iman dulu atau takwa dulu atau gimana? Kaitan dengan keyakinan berarti nya. Ya. Kaitan iman dulu, takwa dulu. Kira-kira ayeuna lamun misalkan orang-orang yang bertakwa itu dilandasinya oleh apa? Keimanan. Oh, berarti iman dulu. Iman itu kalau kita mengumpamakan iman itu pondasinya. Takwa itu bukan yayasan. Foundation eta mah. Siap deh kan bagus, punten lah. Butuh wedak sigana mani. Jadi iman itu pondasinya. Kira-kira kalau kita bangun satu rumah tidak pakai pondasi, berdiri, cuma lama. Entah dengan angin yang mana gitu, entah dengan goncangan yang mana gitu, bakal hancur gitu. Nah, sama kondisi keimanan kita jika tidak ada kekuatan yang bagus, maka kebayang meureun gitu. Kapan akan hancurnya? Ya tunggulah kehancurannya. Tetapi jika keimanan itu dipupuk dengan baik, ada yang namanya at-taqwa. Kaditu nate gitu. Berarti setelah iman kita tingkatkan dengan ketakwaan itu. Iya. Bukti dari keimanan seseorang itu pasti akan muncul rasa takut. Takwa itu secara bahasa mah kan takut juga kepada siapa gitu. Kepada Allah. Mungkin Kamang Arul. Naonan. Lamun Kamang Arul berarti kaituna teh musyrik gitu. Eta Arul. Daripada sieun ku Mang Arul, sieun ku jurig ya. Kujurig teh lain sieun kujurigna Era. Gitu. Begitu ya kalau kita lihat ya. Kan ada yang namanya iman, Islam, ihsan. Iman itu pondasinya, Islam itu bagian dari penyangganya gitu. Lalu yang disebut dengan ihsan, non ihsan teh lebih dekat pada Allah ya. Perawatan gitu. Untuk penguatan dari kesemuanya, ihsan itu bentuk amal, kesolehan, kebaikan yang jelas, landasan nanti jelas gitu. Dasarnya iman, didasarkan ke Islam. Islam sudah jelas, kita tahu dengan yang namanya rukun Islam, kan gitunya. Gitu. Oh, berarti eta Ustaz, saya pernah dengar itu mah kabungkus ku namana agamanya. Ya. Batasan kolot baheula pernah ngobrol gitu. Pak Andi, awas bising cilaka 12. Kan teu artinya cekolot baheula teh naon cilaka 12. Tah eta teh kumaha teh. Jadi cilaka 12 tuh gini tah ku agama, lamun urang jauhkan agama, cilaka 12. Artinya ke Islam aya 5. Iman aya 6. 11. Ihsan 1. Dijumlahkeun 12. Tah eta maksudna benernya. Lamun urang jauhkan agama cilaka. Ade. Ngeri. Caoeng ya, Pak. Bisaan Ya itu bisa obrolan kolot sih sebenarnya, sanes obrolan abdi nularkeun. Kebaca ya namanya maksudnya. Ikro. Berarti urang teh kudu bener-bener. Tapi bener. Saya ieu orang mahamkeun lamun sepuh baheula nyebut tong macam-macam cilaka 12 maneh. Eta maksudna meureunnya. Kabaca aya nama. Harita kan mikir naon cilaka 12 teh.
Kalau Iya. kita kan pikirnya 13 teh nya Lamun 13 mah kamar angka Pelabuhan Ratu eta Pelabuhan Ratu Nyi Roro Kidul. gitu. Nah, orang-orang yang memiliki keimanan artinya dia sudah memiliki pondasi. Pondasi Sejak kapan pondasi itu dibuat, dibentuk? Sejak qaulu bala syahidna. Diperkuat dan disadarinya ketika kita Islam. Islam lahir dari rahim seorang ibu, dididik oleh seorang ibu dengan segala keterbatasan beliau. Tetapi kaitu nanti anger ngarahkeun bahwa cing jadi jalma nu soleh, cing jadi jalma nu bager, cing jadi jalma nu nyaah ka sasaha, kan gitu. Walaupun bahasana sederhana gitu. Cuma bahasa. Tapi kan luar biasanya tadi. Cing jadi jalma nu soleh jangnya. Walaupun sepertinya ibu kita belum tahu makna solehnya sejauh mana. Nah pasti mah soleh yang mereka tahunya gitu sepanjang coba berkomunikasi setelah di usia kadiana lah gitu ya keur leutik orang tak apa. Kalau teh sing soleh mau nambah dasar budak soleh cenah gitu. Kan urang ulah ngaku soleh nya. Karena salah, kecuali ngaku salah itu baru soleh. Nah, luar biasa. Ngeri. Mandi juara hese racing pisan. Jadi gitu Mandi. Andy Wood. Oh, Andy Quotes. Robin Wood. Robin Wood. Gitu Mandi. Jadi kalau kita memahami tentang yang namanya iman sejak kapan? Sejak tadi. Ustadz, kalau untuk membiasakan apa? Punten dipotong we langsungnya. Siap. Supaya keimanan kita itu tumbuh dengan apa? Yakin terus, kuat untuk menguatkannya. Itu dengan cara gimana? Ya, tadi ketika bicara tentang Islamnya itu sendiri, kan semua punya titik iman. Termasuk anu teu sakayakinan jeung urang. Punya iman enggak? Iman berdasarkan pemahaman masing-masing. Tetapi untuk kita saat ini bicara imannya jelas diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, kan itu konsep secara umum ya yang kita tahu saat selama ini. Nah, bagaimana merawatnya kan gitu? Bagaimana menguatkannya tadi ku Islam. Islam teh nu mana? Rukun Islam nu mana? Mulai tina syahadat. Syahadat apa tasyahud kan muncul pertanyaan nantinya. Pamit tasyahud mah mengucapkan, pamit syahadat aplikasi. Ari taud non. Taud mah auzubillah ngaji, mengawali, berlindung. Eta taud Mandi. Jadi tasyahud jeung syahadat. Jadi kalau ada yang bertanya, Mandi iraha syahadat? Dimimiti dalam kandungan. Nah, kan akan muncul pemikiran seperti itu gitu. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, maka kita balik tanya lagi, nu dimaksudnya syahadat apa tasyahud? Kalau bicaranya tasyahud, mengucapkannya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat iraha. Pas sholat. Awal pertama kali pas ngadangu adzan. Pertama kali lagi sebelum kita lahir ke dunia, kira-kira tuh alam ruh, alam rahim, alam manadi. Artinya ada orang yang bertanya kepada kita, bahkan puntennya ada banyak sekali kejadian waktu itu yang mungkin sekarang bahasanya viral. Waktu itu sering terjadi dari orang-orang yang memang tidak suka atau benci kepada Islam. Maneh ngaku siga Islam, emang orang rek nanya iraha maneh syahadat. Kenapa? Karena yang dia tujukan ngeblurkeun ngalieurkeun urang gitu. Ngeblurkeun heunya pikir-pikir irahanya. Berarti mana can Islam. Karena ada satu aliran anu saya pernah menghadapi itu. Ada satu aliran cik pertanyaanna iraha urang syahadat. Maksudnya naon ka mana? Aliran sesat waktu itu ngalahkeun ka dinya. Jawab saya pernah dihadapkan dengan orang aliran sesat gitu. Ya seperti itu gitu. Ya saya jawabnya, saya balik nanya. Kebetulan saat itu pemahaman itu sudah saya terima dan saya tahu gitu. Pertanyaannya syahadat apa tasyahud? Kalau balik nanya, maksudnya kumaha? Benang gitu. Artinya ketika muncul pertanyaan seperti itu bisa jadi orang hanya sekedar kan kia saya gitu apanya Mang Andi teh tujuan bertanya teh ngetes atau memang kita sama-sama mewakili ketidaktahuan. Emang kelihatan tuh? Muka saya ngetes. Ustaz mah. Saya teh kurang ilmu dan pakir. Mang Andi kan keur ngobrol ya, makan ngobrol. Aya sih itu di luar sana gitu. Di dia mah malaya da kararasep masalahna. Walaupun saur ceng imah
mubazir. PM, Oh PM. PM, Henteu tapi teu mubazir da nya. PM pemuda mantap. Dika itu sedang berproses. Jadi teu mubazir diknya. Insyaallah. Semoga percepatannya jika Progres itu adalah progres. Yang kita lakukan hari ini itu progres. Sekecil apapun. Balik dia mandi. siap. Dika. Ya, jadi pertanyaannya syahadat apa tasyahud kan gitu. Kalau mau bicaranya tasyahud, oh iya, kapan kita mengucapkan itu? Kok bisa macam-macam tadi. Ketika pertama kali kita diajarkan oleh ayah atau ibu kita. Bahkan diawalinya juga tentang sholat heula. Gitu. Atau diajarkan rukun Islam teh yang syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Kan gitunya. Itu yang kita tahu. Ternyata pertanyaan ini Mandi banyak terjadi gitu. Ada yang memang tujuannya tadi menyesatkan sehingga kita goyah dengan hal itu, sehingga Allah salila ieu teh berarti orang can Islam. Gara-gara ada kalimat can tasyahud. Pertanyaan-pertanyaan. Kalau syahadat apa tuh? Syahadat itu aplikasinya, implementasinya dari tasyahud tadi. Ketika kita meyakini Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, selama ini yang kita lakukan itu benar atau tidak? Bahwa apa yang tadi ketika di mukadimah di awalnya tidak ada satupun yang kebetulan. Naon buktina? Nya iya, orang aya di dia itu kan bukan, walaupun ini rencana. Pekan yang lalu rencana nanti ayeuna rek aya. Tapi kepikiran teh posisina siga kieu da kamari mah 4 kursi ya. Nah, ini tinggal 2 kan gitu. Saya teh apal titah di dieu. Nah, Mang Adi teh apal ayeuna pangheulana teh kan Ku gitu. Allah we teh. Calikeun dia ku Allah diangkat nembe teh ku Allah kan gitu. Ada apa kan teu ngimpi-ngimpi acan meureun gitu. Walaupun direncana. Ya. Tujuannya mau podcast kan hari ini. Nah, eta hiji bukti. Lalu bukti syahadat kita yang lain apalagi gitu. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, kita tidak pernah sedikitpun menganggap menghinakan Allah dengan kumaha isukan. Keraguan-keraguan berarti ya. Ya, muncul keraguan-keraguan. Sesuatu yang sudah diragukan, satu bentuk keraguan-keraguan kan bahaya gitu. Maka kasihan ya atuh sieun teu dahar isukan mah pan ngahinakeun Allah. Gitu. Allah. Padahal rezeki mah udah diatur ya ku Allah. Terus diatur. Sanajan bisa jadi besok gimana? Besok urusan Allah. Ditakdirkan besok ketemu. Ketika besok ketemu, benar tak makan seharian? Pertanyaannya, kira-kira orang tidak makan pada saat itu, terus masih ketemu hari besoknya lagi, isukan nama makan. Untuk hari yang ke saat itu seharian kita nggak makan, bahkan sampai keluarga pun ikut nggak makan. Masih kena ditolong kalau tuh maksudnya eta. Masih. Apa buktinya? Ya masih bisa bernapas itu. Bernapas, diberi kekuatan bertahan untuk tidak makan saja. Bisa jadi hari itu mah disibukkan ku masalah naon weh gitu. Ku urusan-urusan anu sampai lupa makan. Artinya naon ku Allah diberi kekuatan untuk kita menahan lapar. Berarti bukti teh eta kesyahidan orang ke Allah. Kalau dipahami itu syahid kita kepada Allah. Gitu. Allah ada, masalah tidak ada gitu. Jelas eta. Sepakat ada eta juara. Gitu Mang Adi. Belum lagi dengan rukun yang lainnya. Salat sudah jadi jelas penopang bagi urusan yang nggak ada perantaranya. Nanti puasa saum Ramadan kita masih bisa interaksi salila saum sugan salila saum menang ngobrol tuh kan boleh ya. Yang nggak boleh itu apa? Sholat. Aduh, bahaya. Puasa tuh menang sholat bahaya. Sholat tuh menang ngobrol. Gitulah. Maksudnya kadinya. Puasa menang ngobrol. Puasa kan gitunya. Selagi puasa kita masih boleh interaksi dengan yang lain, ngobrol istilahnya. Ada interaksi apapun yang pada saat itu hawa nafsu, makan, haus kita tahan. Tapi masih bisa interaksi. Gitu puasa. Zakat ketika ikrar ijab qabul interaksinya jeung manusia. Gitu. Hakikatnya lillah ke Allah gitu. Hanya ada interaksi. Saya serahkan zakat ini ke antum sebagai amilin, saya titip, semoga dapat diarahkan kepada yang seharusnya.
sesuai dengan amanah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Insya Allah saya terima jika begitu. Atau ada yang langsung antara muzaki itu sendiri dengan mustahik. Pak, iya ti abdi. Saya dan keluarga, saya serahkan ini. Mudah-mudahan manfaat. Nu nampina kan mengucapkan pasti ku keikhlasan mah. Alhamdulillah jazakumullah khairan, saya terima. Berarti ada interaksi manusia dengan manusia. Mun salat. Artinya yang lain mah ibadah-ibadah yang lainnya ada interaksi antara manusia dengan manusia. Hakikatnya tujuannya mendapatkan cinta dan ridho Allah. Mun salat urusan dirina jeung hambana, jeung Tuhanna. Ya Allah. Abdi, Mang Andi, teman-teman semua yang ada di studio, ketika salat urusannya dirinya dengan Allah. Ngobrol menang tuh? Tuh menang. Kebayang mun ngobrol? Ya batal. Mun ngobrol batal. Gitu. Kecuali ada. Tapi pernah Tad, aya di mana ya? Di daerahnya teman. Jadi dia itu jadi masbuk. Aya bapak-bapak ditoel gitu. Ya. Maksudnya bareng udah jalan melong gitu. Naon. Kan aneh. Temennya kaget. Kok naon gitu. Jadi batal jadian deui. Nah, itu teh karena apa? Ya karena Ilmu yang kekurangan kurang. ilmu. Kekurangan ilmu. Artinya bodoh di bidang itu, di poin yang itu gitu. Ngan lamun ku bahasa bodoh sigana ambek, lamun dikitukan bahwa bodoh kene kan ambek eta teh. Tapi ya ada kekurangan ilmu yang belum dia paham sampai ke sana gitu. Walaupun gitunya banyak pan. Sok kabeang mun di Mekah salat eueuh di jalan, hayo we urang teh ngaliwat dihalang ngaliwat jalan rek ka mana ngaliwatna. Di dinya geus kakunci. Masang perbodan. Nah kekituan atuh teu samaena keur salat cenah. Tapi karena memang mereka sudah tahu ilmunya, di mana Rasulullah pun mengajarkan poin-poin tentang itu gitunya. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ya selebihnya begitulah, nanti lebih detail nama jeung Ustaz Ihsan biasa. Bab anu kieu mah gitu. Sebab kudu dibarengan ku hadis dalil anu jelas. Nah, Mang Andi, artinya kaitan dengan keimanan seorang yang pertama tadi ketika kita harus mulai dari mana? Artinya sejak di mana kita sudah diajarkan. Diperkenalkan oleh Allah. Ada syahid di sana. Ada persaksian di sana antara ruh kita dengan Allah. Kan orang tak apa. Ketika dilahirkan setelah dari alam rahim, dilahirkan begitu di alam dunia diajarkan oleh ibu kita. Ngan kitu meureun anu lahirna kumajusi dimajusikeun nasranikeun. Selanjutnya ketika kita bicara dengan urusan tadi, setelah iman kita kuat, apa yang harus kita lakukan? Maka keislaman kita harus perkuat. Dasar yang paling mudah adalah ketika bicara rukun Islam laksanakan itu semua sebagai rukun yang jelas keislaman kita untuk merawat keimanan kita. Salat sampai kapan? Sampai mati. Lamun isukan maut, beres tugas urang kan gitu. Da ibadah mah teu lila sebenarnya. Teu lila. Mensukan maut atau engke deung di maut kudu ibadah. Beres kan urusan kita. Nah itu urangna siap tuh gitu. Nah eta pasti mau nggak mau ya urusan kamautan itu Mang Andi. Mau nggak mau orang kudu siap. Maunya ente maksudnya can siap. Urangna geus siap can untuk menjalankan ibadah-ibadah ayeuna gitu. Mau tidak mau harus sudah kudu, siap. Bukan sudah harus siap gitu. Makanya mungkin ini ilmu buat kita, bahkan sampai ada sekalipun orang keberangan sholat subuh, keberangan dina waktu pagi, nepikeun ka ninggalkeun sholat subuh kan bahaya. Tapi ada nasihat-nasihat yang lain, laksanakan saja. Jika ingat itu. Jika benar. Syaratna teu kadenge adzan. Mun jauh ti masjid mun teu kadenge adzan wajarnya. Tapi da teu saeutik ti urang pasti sok dina HP-na make alarm. Deket masjid bagi kadang berjamaah gitu. Nah eta begitu Mang Andi. Selanjutnya dengan puasa, zakat dan haji. Haji bahasanya jika mampu. Pertanyaannya kapan kita dikatakan mampu? Jangan pernah menganggap aduh iraha rek jang dahar ge eueuh. Tapi hanya saran dan masukan, tanamkan dari sekarang bahwa kita itu pasti akan berangkat. Niatkan dari sekarang. Niat jeung nabung. Ya, niatkeun ti ayeuna. Tong aya pemikiran sampai ka ayeuna hiji umur geus kolot. Ngumpulkeun ge can pasti cukup kana waktuna. Jeung rek ngumpulkeun teh pabeulit jeung eusi beuteung. Padahal mun Allah geus memanggil mah. Nah, itu makanya munculkan niat sekuat-kuatnya niat. Itu mungkin berkaitan dengan setelah iman maka disanggah dengan apa? Dengan Islam, keislaman. Lalu yang ketiga,
sebagai penutup mungkin di sini untuk merawat itu semua maka rawatlah dengan sesuatu yang ihsan. Ah, Apa ihsan itu? lebih dekat. Melakukan sesuatu yang baik sekecil apapun, sekalipun engkau memberikan air minum kepada orang yang sedang kehausan lewat lidahmu atau lewat mulutmu. Fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam gitu. kebaikan. Oke. Ustaz, terima Kamu kasih kode Ustaz. Karena Nggak, mungkin Mandi. waktu Sedikit, gimana? Oh, sedikit, sedikit. siap. 3 kalimat ini luar biasa. Ini muncul sebetulnya ada yang terakhir. Mata sa'ah, kapan kiamat itu akan datang. Cuman kalimat ini kenapa muncul? Ini ada satu kisah di mana Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Sedang membicarakan tentang Allah pada saat itu. Pantas nanti mudah-mudahan Allah takdirkan sahabat semua untuk melaksanakan umroh atau haji. Di sana ada satu pintu namanya Babu Jibril. Ketika saya ke sana betul ada pantai teh. Babu Jibril we judulnya teh. Pintu Jibril. Jibril ketika masuk, malaikat Jibril itu ketika masuk pintunya dari situ keluarnya ke situ. Tiba-tiba pada saat itu datang untuk apa? Dengan pakaian yang rapi, bersih. Sampai sahabat nanya, "Saha eta teh siga nu sok kenal sok dekat jeung Rasulullah?" Dan Rasul menerima dengan baik. Duduk saja. Bahkan duduknya saja kedua lututnya itu ditempelkan ke kedua lutut Rasulullah. Saha eta teh cek para sahabat teh apal, lamun orang jauh teu katingali lusuhna. Tingali bajuna bersih, kasep, bukna herang, mengkilat. Wajahnya putih. Lamun disebut orang dekat, da teu wau orang anu kenal di dia. Cek sahabat. Nah, sudah saja ketika itu 4 kalimat tadi dipertanyakan oleh malaikat Jibril. Lalu dijawab saja dengan begitu lugasnya oleh Rasulullah dengan baik. Dan malaikat Jibril setiap kali pertanyaan dan dijawab oleh Rasulullah jawabannya sadaqta, benar. Benar. Terus ya gitu sampaikan kanu terakhir nanya tentang kiamat, kapan kiamat itu akan datang. Jangankan yang ditanya, yang nanya pun tidak pernah tahu. Artinya malaikat Jibril tanya nyawanan nih. Anda benar tos we sasalaman pamit we dan keluar dari pintu itu juga. Artinya ini jadi bukti bahkan sampai sekarang di Masjid Nabawi ada buktinya gitu. Dan itu posisi pintunya itu dekat dengan makamnya Rasulullah. Kadang kita masuknya nggak dari situ, ada pantau tukang kita mencek orang mah. Karena waktu itu juga kita muter lewat galerinya Rasulullahnya Islam di sana pada saat itu. Nah, sebagai penutup, Bang Andi, kenapa hal ini dipertanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sekaligus menegaskan tentang perkuat keimanan kita. Rawat keislaman kita dengan rukun Islam yang tadi. Tidak usah banyak-banyak. Jaga syahadat kita. Lewat sholat kita, penghambaan kita kepada Allah yang hanya diberi kesempatan oleh Allah sebagai media untuk komunikasi hanya duaan antara kita dengan Allah. Tauhid, puasa perkuat. Kita itu kudu loba-loba, di situ ada yang wajib. Kalaupun seminimal-minimalnya kita hanya bisa mampu melaksanakan yang wajib. Zakatna pada saat itu kita berupaya setelah melaksanakan zakat, padahal ada zakat yang lain, tapi masih kita berjuang dengan baik. Yang terakhir berangkat tentang haji, perkuat diri kita, jangan ada perasaan bahwa kita tidak akan pernah mampu, tapi mampukan secara keilmuan, niatkan dengan upaya sekecil apapun. Niat kita ingin berangkat haji atau umroh, lalu barengi dengan keinginan menabung. Sabar aweh gitu, samampuna urang. Nah, saat itu sudah dilaksanakan, rawatlah dengan amal soleh yang disebut dengan ihsan. Maka yakin kehidupan kita menjadi seorang muslim yang sejati itu sungguh luar biasa. Kalau kita menjadi muslim yang sudah kuat, terawat, terjaga, insya Allah walaupun godaan semakin besar, tujuannya akan dipahami. Bukan Allah sedang menghinakan kita, tetapi Allah sedang memuliakan dan meningkatkan derajat ketakwaan kita. Gitu Mang Andi. Terima kasih Ustaz sudah membeberkan. Masya Allah. Amin. Ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dan tidak hanya mendengarkan, tapi ada satu ilmu bermanfaat kita mencoba untuk bisa mengamalkannya. Semoga kita semua untuk dimampukan. Ustaz sehat selalu semuanya. Insya Allah. Terima kasih pada sahabat semua yang sudah hadir. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.